Sudah 45 hari saya tidak ke sekolah. Ke classroom saya tidak tahu itu. Aduh. Kalau di luar negeri, di Amerika punya Kolonel Sanders ya Pak, yang menciptain KFC. Di Semarang punya Pak Raharjo nih, yang usia 75 tahun tetap mau berkarya, ngajarnya bahasa Jawa online pula ya. Wah, ini luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol sesi hari ini luar biasa nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, itu saya sengaja hari ini itu ajakin ngobrol sama salah satu guru SMA. Beliau ceritanya gini, saya kaget luar biasa pada saat anak saya cerita, wah itu loh Pak Raharjo itu hebat loh. Udah kayaknya umur 70-an loh padahal, tapi bisa bikin video apa segala, ngajar online tuh kayaknya kreatif gitu loh. Nah ini kita kepengen ngobrol, pengen tanya, mungkin ada perubahan dari sistem pengajaran tadinya offline jadi online gitu kan, terus sekarang guru pasti juga ngalamin kendala. Nah kita pengen ngobrol langsung sama Pak Raharjo ya, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Ya. Pak Raharjo, cerita dulu sedikit Pak. Pak Raharjo itu dulu ngajar tuh mulai tahun berapa? Saya mengajar tahun 1965. Oke. Kemudian pensiun tahun 2005. Oke. Nah, lalu pada waktu ada kurikulum bahasa Jawa itu wajib dari SD sampai SMA. Kemudian sekolah Loyola mencari guru bahasa Jawa. Oh, saya yang orang pensiunan ini ditarik ke Loyola, disuruh mengajar bahasa Jawa. Jadi ini waktu itu saya kan gini Pak, saya bukan sarjana bahasa Jawa gitu. Lalu putusan itu mengatakan kami tidak mencari ijazah Pak. Lalu yang saya cari itu orang yang bisa mengajar bahasa Jawa. Terus saya tanya, bagaimana Bapak tahu kalau saya bisa mengajar bahasa Jawa? Nah, dia menjawab, waktu Bapak masih berdinas, sering sekali memberi penataran bahasa Jawa. Dan kalau ada orang mantu, Bapak sering pidato pakai bahasa Jawa. Oh benar itu, benar. Ya sudah, saya sanggupi. Akhirnya begitu. Loh, waktu sebelumnya itu, waktu sebelum pensiun tuh ngajar bahasa apa? Ngajar pelajaran apa Pak? Jadi kan gini, saya berawal dari guru sekolah dasar. Lalu pada waktu menjadi guru SD itu sering juga diminta membantu di SMP Canisius Girisonta. Pernah juga diminta mengajar di SMA swasta. Jadi pengalaman sebagai guru SD itu kan mengajar semua mata pelajaran. Tapi setelah di SMP atau SMA, saya kan disuruh mengajar salah satu mata pelajaran. Akhirnya saya belajar dan puji Tuhan bisa. Oh, jadi bahasa Jawa itu baru belajar setelah jadi guru bahasa Jawa ya, Pak? Bukan, sebelumnya memang sudah mengetahui waktu menjadi guru, waktu menjadi pengawas sekolah, itu sering menatar bahasa Jawa kepada guru-guru SD. Oh, I see. SD kan butuh ditatar juga. Ya. Waktu itu bersama dengan Pak Sudiatmono Kaliwiru itu, saya natarnya bersama beliau. Itu pengalaman. Lah Pak Raharjo kok sudah pensiun, ya toh? Harusnya orang ini kan biasanya, umumnya kerja sampai pensiun, habis pensiun ya menikmati hidup. Lah Pak Raharjo kok masih kepingin, masih mau untuk ngeluangin waktu ngajar, apalagi Pak Raharjo kan tinggalnya nggak di Semarang toh Pak, di Ungaran toh Pak.
Iya. Iya, iya. Nah, maksudnya kok bisa maunya sampai ngelaju segala itu gimana ceritanya? Pak, selama Tuhan masih memberi hidup kepada saya, hidup saya ini akan saya baktikan kepada sesama. Bukan hanya yang diberi honor, yang tidak diberi honor pun, kalau saya itu diminta, saya pasti sanggup. Jadi itu niat saya hanya untuk mengabdikan diri kepada sesama atau siapa yang membutuhkan. Itu motivasi saya. Motivasinya lebih ke arah apa namanya Pengabdian. pengabdian ya. Wah, luar biasa nih. Ya. Luar biasa. Pak mau nanya ya. Ini mohon maaf ya Pak, mau nanya. Bahasa Jawa ini kan ya ini saya pengakuan aja sih. Kalau buat saya itu kan momok ya. Mungkin buat banyak momok. Maksudnya pelajaran yang satu nggak favorit, terus yang kedua rasa-rasanya ini kan di aplikasi harian pun ini kan sebetulnya di era dunia sekarang serba modern apa segala kan nggak terlalu udahlah sepele gitu kasarannya gitu tuh Pak. Tapi Pak Raharjo kok bisa-bisanya dengan perubahan jadi online apalagi itu masih tetap kreatif sampai bikin video, betul ya Pak? Dibikin video di YouTube ya Pak? Iya, iya. Nah, kok bisa sampai kreatif segala itu? Apa yang menjadikan motivasi Pak? Kok masih kepengen ngajar dengan sebaik mungkin kasarannya? Iya, begini Pak, sebagai guru yang sudah banyak punya pengalaman mengajar, saya itu mempunyai pendirian bahwa mengajar itu prinsipnya adalah membimbing siswa untuk belajar. Oh, oke. Nah, dalam ilmu didaktik ada 10 asas didaktik. Salah satunya itu mengajar itu harus menarik perhatian. Mengajar itu harus menyenangkan. Mengajar itu harus diulang-ulang. 3 hal itu yang menjadi prinsip didaktik seorang guru. Ya. Ini menurut pemahaman saya. Nah, pengajaran supaya bisa menarik harus memakai metode yang bervariasi. Tidak membosankan. Lalu supaya bisa menyenangkan dan siswa itu lalu suka pada pelajaran bahasa Jawa. Mula memang anak-anak juga agak terpaksa begitu ya, belajar bahasa Jawa karena tuntutan kurikulum. Ya begitu. Ya, tapi setelah mereka merasakan diajar oleh Pak Raharjo, ternyata kok enak juga ya. Akhirnya mereka lalu pada senang gitu. Itu yang saya rasakan begitu. Oh, oke. Anak-anak yang dulu itu selalu berbahasa Indonesia, selamat pagi Pak. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang sugeng enjing Pak, sugeng siang Pak. Nah, itu luar biasa. Jadi itu hasil yang bisa saya rasakan. Oh iya. Nah terus Pak, kalau dengan perubahan kurikulum online ini kan Pak Raharjo katanya sempat bikin video apa segala. Itu idenya dari mana pertama kali Pak? Iya Pak. Jadi pertama kali tanggal 16 Maret 2020. Itu di sekolah kami kan diadakan rapat guru. Jam 8, guru-guru diminta untuk menyiapkan materi yang akan diajarkan secara online. Kemudian jam 10, seluruh guru dikumpulkan di suatu ruangan, diajari yang namanya Google Classroom. Nah, saya itu bingung, Pak, apa itu Google Classroom? Saya tidak tahu itu. Aduh, saya kan termasuk orang yang ketinggalan IT ya. Jadi tentang istilah-istilah itu saya tidak tahu. Tapi untung waktu itu ada seorang guru komputer, namanya Pak Sitius, itu membantu saya. Bimbing, oh Pak, materinya mana? Ini Pak. Nah itu cara memasukkannya begini, buka ini, masuk ini, diklik ini. Nah, setelah beberapa waktu lalu beres. Berarti pelajaran untuk besok pagi, tanggal 17, itu sudah siap.
sudah saya kirim ke Google Classroom. Ya. Nah, setelah itu, lalu guru-guru kan terus pulang dan tidak datang ke sekolah lagi. Sampai hari ini, Pak. Sudah 45 hari saya tidak ke sekolah. Oh, iya, iya. Sejak tanggal 16 itu. Padahal saya kan di rumah juga dituntut untuk mengajar secara online. Yes. Nah, terus ide bikin YouTube itu dari siapa, Pak? Nah, saya dapat pengalaman dari Pak Sitius, kemudian saya tidak mau ketinggalan, saya harus belajar. Ya. Nah, secara kebetulan anak saya yang satu kampung itu bekerja di kantor Kominfo. Oh, oke. Dia kan tahu tentang IT. Lalu saya minta dituntun oleh dia. Jadi dalam bahasa Jawa namanya kebo nusu gudel gitu. Tahu Pak kebo nusu gudel? Tahu. Orang tua itu kerbau yang besar ya. Dituntun lalu anaknya. Nusu itu menyusui. Gudel itu anaknya kebo itu. Ya. Jadi saya yang sudah tua ini nusu pada anak saya. Minta diajari oleh anak saya. Nah, saya tidak malu. Tidak malu karena saya ingin dapat pengetahuan. Oke. Dari situlah lalu saya mulai mengembangkan ide-ide itu, begitu. Oh, iya. Ini pelajaran yang menarik ya, karena jujur aja banyak sekali orang tua itu yang istilah apa ya, ngasih alasan atau punya alasan, alah aku wis tuwa, ora perlu ajar macam-macam ya kan. Ini tapi betul. Pak Raharjo ini salah satu contoh walaupun sudah senior itu, sudah sepuh, tapi masih mau belajar itu ya. Ini luar biasa ini pelajarnya. Ngomong-ngomong, sorry Pak, ini mungkin teman-teman perlu tahu nih Pak. Pak Raharjo itu usia berapa toh Pak? Pak Raharjo usia berapa? Ya, saya dilahirkan menurut ijazah itu Pak. Oh, oke. Tanggal 5. Bulan 5. Tahun 45. Berarti tanggal 5 Mei besok saya berulang tahun ke 75. Wis. Tapi penampilan kayak umur 60-an loh Pak Iki. Wah, mungkin lebih muda lagi. Hebat nih. Jadi setelah diajari sama anaknya, setelah itu Pak Raharjo ngembangin sendiri gitu terus Pak? Ya, artinya saya mempunyai ide. Pertama-tama kalau boleh saya ceritakan, jadi saya setelah diajari oleh Pak Sitius tadi, kemudian saya membuat tag pelajaran, lalu saya kirim juga lewat Google Classroom. Nah, kemudian ada ide baru. Kalau hanya mengirim teks, itu rasanya kurang menarik. Kemudian saya isi dengan suara, saya membuat rekaman suara. Saya menerangkan sesuatu tema, kemudian teksnya itu saya jelaskan dengan suara saya, kemudian rekaman videonya itu saya kirim melalui Google Classroom. Nah, dari situlah mulai anak-anak itu tertarik, lebih senang lagi. Karena sudah lama tidak mendengar suara saya, akhirnya mendengar suara saya. Iya. Oh, iya. Wah, ini banyak. Lalu, terus Pak? Lalu banyak ada peningkatan lagi, Pak. Jadi setelah mengirim suara, itu saya akan ganti variasi. Kalau begitu terus, anak-anak pasti akan bosan juga. Kemudian saya mengajar kawruh basa atau pengetahuan bahasa. Saya ganti dengan teka-teki silang. Nah, itu membuat anak-anak menjadi lebih tertarik lagi. Karena tidak hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi dia harus sedikit berpikir. Apa ini jawabannya? Disesuaikan dengan kolom yang ada.
Lalu pertemuan berikutnya, saya tingkatkan lagi. Saya lalu mengajari yang namanya Angka Jawa, angka Jawa itu Pak. Angka Jawa itu kan, di situ saya masukkan sebuah tembang supaya anak-anak lebih bisa menghafal. Tembangnya tembang gambuh. Pak APS arep nembang gambuh. Gelenya lunggah ludun elapoyo iku wujudipun. Tembangnya tembang gambuh. Gelenya lunggah ludun elapoyo iku wujudipun. Nah, begitu. Oh, oke. Dengan itu, anak-anak saya pancing untuk menirukan. Nah, harapan saya, kalau anak hafal tentang Gelenyo lunggah ludun, itu otomatis dia hafal tentang aksara dengan angka Jawa itu. Ago itu kan 1, le 2, nyo 3, begitu. Oh, pantesan anak saya bilang kalau ini loh Pak, guruku sampai nyanyi segala hebat. Oh, rupanya itu toh ternyata. Ya. Ya, supaya menarik. Supaya menarik, anak-anak tidak bosan. Oke, nah ini saya sih nangkep ada beberapa pelajaran sebetulnya yang kita semua ini terus terang kayak saya sendiri jadi dapat pelajaran bagus dari Pak Raharjo. Nomor 1 adalah kalau anak-anak muda itu seringkali kan malas belajar. Nah ini udah jelas yang sepuh 75 tahun aja masih mau belajar. Berarti nggak ada alasan buat anak muda nggak belajar. Nah, mudah-mudahan ya. Kalau yang generasi menengah, mereka rata-rata bilang, aku males gaptek kok gitu kan. Nah, ini udah ada contoh lagi yang generasi lebih sepuh tetap mau berubah mengikuti teknologi. Nah, yang senior pun juga biasanya aku nggak perlu. Ternyata yang sudah senior pun bisa mencontoh Pak Raharjo karena walaupun udah 75 tahun masih tetap berkarya ya Pak. Luar biasa ini. Yeah. Pak Raharjo, kalau misalnya guru-guru nih buat tips buat para pendidik atau pengajar atau guru-guru di luar sana, saya yakin guru-guru ini banyak yang stres Pak. Maksudnya tadinya ngajar offline, tahu-tahu ngajar online ini kan pasti banyak yang stres loh Pak. Nah, betul. Tipsnya apa dari Pak Raharjo buat para teman-teman guru pengajar? Begini Pak, kalau guru masih mencintai profesinya sebagai guru, itu harus selalu belajar setiap hari. Setiap hari. Meskipun itu sudah guru senior, termasuk saya misalnya, harus tetap mau belajar terus. Karena kalau tidak, ketinggalan Pak. Ketinggalan. Jadi kepada teman-teman guru yang lain, yang mungkin lebih muda dari saya, jangan sampai malas belajar. Belajar terus. Itu nasihat saya. Nah, Pak Raharjo ini sorry ya, ini saya bertanya mudah-mudahan kalau tersinggung ya mohon maaf sebelumnya, tapi mudah-mudahan enggak tersinggung gitu ya. Gini, ini secara umum gitu ya, secara umum profesi guru di Indonesia ini kan sebetulnya boleh dibilang besar jasanya, tapi sedikit uangnya gitu kasarannya gitu. Maksudnya kan secara finansial nih buat anak-anak muda ini sama sekali tidak menarik gitu kan Pak, kasarannya gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu Pak Raharjo ini sudah pensiun pun masih mau ngajar. Motivasinya tuh sebetulnya apa sih kok mau jadi guru? Pertama, seorang guru, kalaupun sudah pensiun, sebetulnya dia itu tetap guru. Karena hampir seluruh hidupnya diabdikan sebagai guru. Jadi guru itu sudah menjadi jati dirinya. Jadi kalau misalnya
pensiun jadi guru berubah menjadi pedagang. Saya kira tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang sudah mencintai profesinya, mungkin sampai tua pun itu tetap mencintai sebagai guru. Lalu yang kedua alasannya, seorang guru akan merasa bangga apabila melihat muridnya itu ada yang berhasil untuk melaksanakan apa yang pernah diajarkan oleh gurunya. Suatu kebanggaan. Jadi saya sering sekali ketemu di mall atau di perjalanan, ngajak salaman saya. Bapak lupa ya dengan saya. Oh maaf, saya lupa. Saya muridnya Bapak. Padahal sekarang dia sudah menjadi perwira. Bangga saya. Kamu sekolah di mana dulu? Oh, di sana Pak. Oh ya, alhamdulillah kamu sekarang sudah berhasil. Itu kebanggaan seorang guru begitu. Jadi tidak diukur dari materi mungkin ya, tapi diukur dari rasa kebanggaan dan pengabdian itu tadi. Jadi motivasi menjadi guru itu bukan semata-mata karena finansial, tapi lebih ke arah bisa membantu orang lain menjadi sosok yang lebih baik gitu dari sebelumnya, ibaratnya gitu ya Pak ya? Betul Pak, itu yang saya alami dan saya jiwai seperti itu. Wah luar biasa. Adapun yang namanya rezeki kan sudah ada yang mengatur Pak. Iya. Nanti ya saya sudah pensiun dari Loyola, itu puji Tuhan saja. Nah, untuk sanggup hari tua gitu. Tapi yang pertama adalah dua motivasi tadi. Iya. Oke Pak, terakhir Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Ini kalau buat dari Pak Raharjo, ada nggak saran atau tips buat para orang tua nih? Karena orang tua ini sekarang juga, saya ngajak ngobrol beberapa teman itu kan ada yang ya tambah sibuk karena dia kerjaannya sekarang jadi bertambah, harus ngajarin anaknya, apalagi anaknya via online gitu kan. Nah, tips buat orang tua apa nih Pak, supaya tetap sama-sama bisa memaksimalkan dalam mendidik anak-anak mereka gitu? Ya, pada para orang tua murid, saya harap menyadari bahwa keadaan sudah berubah. Tidak sama dengan 2-3 bulan yang lalu. Sekarang ini kita betul-betul dalam keadaan yang gawat. Karena tidak semua bisa dilaksanakan secara langsung, tapi harus secara jarak jauh. Jadi pada orang tua, kalau anaknya misalnya minta dibelikan pulsa untuk belajar jarak jauh, saya anjurkan untuk tetap memberikan biaya untuk membeli pulsa pada anak-anaknya. Karena dengan belajar lewat HP itu, anak-anak bapak, ibu nanti akan bertambah pengetahuannya. Jangan khawatir kalau mereka hanya bermain-main dengan game atau dengan nyetel film-film yang tidak jelas. Karena tugas dari sekolah sebetulnya sudah terarah. Dan sebagai contoh, pada waktu saya mengajar setiap hari, akhir pelajaran, saya mengadakan presensi. Presensinya adalah anak-anak yang mengirim tugas kepada saya, itu berarti masuk. Kalau tidak ngirim, berarti dia tidak masuk. Lalu nanti di dalam raport dia akan tulis sebagai alpa atau izin atau yang lain. Jadi sangat berpengaruh. Ya. Oke. Nah, terus Pak, kalau dari pengalaman terakhir ya Pak, ini terakhir yang kedua kali. dari pengalaman Pak Raharjo, saat ini buat guru-guru ini, memang tantangannya memang berubah pastinya kan Pak. Nah, selain mereka harus lebih kreatif, apalagi Pak yang harus mereka, karena kita kan nggak pernah tahu nih, pandemi ini sampai selesainya, sampai kapan kan kita nggak pernah tahu. Buat guru-guru ini supaya tetap memastikan anak-anaknya bisa
mencapai kompetensi yang diharapkan tuh gimana, Pak? Ya, dari sekolah kan memberikan jadwal pelajaran. Yes. Satu hari itu 3 blok, Pak, 3 blok. Dan masing-masing guru dalam 1 minggu itu mempunyai jatah mengajar untuk menyelesaikan sisa kompetensi dasar yang tersisa sebelum COVID-19 ini. Kan mereka punya tugas untuk menyelesaikan. Nah, otomatis guru-guru di tempat kami yang jelas itu berlomba-lomba bagaimana menampilkan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid. Ada yang pakai tatap muka langsung, ada yang pakai video, ada juga yang pakai bentuk-bentuk lain. Jadi apa yang saya bisa lakukan sebetulnya masih di bawah kemampuan teman-teman saya. Saya mau meniru ke sana ya alon-alon gitu, Pak. Oke, luar biasa. Mereka masih bersemangat. Masih bersemangat ya. Oke, harapannya sih video ini nanti bisa ditonton banyak para pendidik di luar sana. Dijadikan contoh inspirasi bahwa Indonesia, kalau di luar negeri, di Amerika punya Kolonel Sanders ya Pak, yang nyiptain KFC. Di Semarang punya Pak Raharjo nih, yang usia 75 tahun tetap mau berkarya, ngajarnya bahasa Jawa, online pula ya, tapi dengan segala cara nyanyi, terus bikin video, semuanya dilakukan, mengeluarkan semua ide kreativitas lagi gitu ya Pak ya. Nah, harapannya juga yang kedua buat orang tua, para orang tua di luar sana juga benar-benar mensupport anaknya supaya proses pendidikan mereka tetap maksimal gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, ada tips buat generasi muda Pak mungkin? Kalau tadi pendidik udah, orang tua udah, generasi muda mungkin? Untuk anak-anakku semua, terutama yang masih belajar di sekolah, pergunakanlah kesempatan ini untuk belajar secara sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya pegang HP untuk main game, tapi peganglah HP untuk belajar, supaya kamu benar-benar menjadi anak yang terdidik. Dan kelak akan menjadi putra-putri yang terbaik di negeri ini. Begitu. Wah, luar biasa. Oke Pak. Oke Pak, thank you banget Pak. Ini dengan segala keterbatasan yang kita punya, mungkin kita juga terganggu sinyal dan lain-lain, tapi kita bisa ngobrol banyak soal kiat-kiatnya Pak Raharjo, buat harapannya sih bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Amin. Sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga. Terima kasih. Ya.